menjelaskan tentang kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hidup pada masa pergolakan politik di Inggris, termasuk Perang Saudara Inggris. Kondisi kekacauan ini sangat memengaruhi pandangannya terhadap manusia dan negara. Dalam karyanya yang paling terkenal, yaitu buku Leviathan, pada tahun 1651, Hobbes menjelaskan bahwa manusia secara alami hidup dalam keadaan saling mencurigai dan bersaing satu dengan yang lain. Pandangan tentang keadaan alamiah. Menurut Hobbes, sebelumnya terbentuknya negara atau pemerintahan manusia hidup dalam keadaan alamiah atau state of nature, yaitu situasi tanpa hukum dan otoritas. Dalam keadaan ini, tidak ada hak milik tetap, tidak ada keadilan atau ketidakadilan. Semua orang bebas melakukan apapun untuk bertahan hidup. Hal ini menciptakan kondisi perang semua melawan semua atau belum opinium contra omnes. Hidup manusia dalam keadaan alamiah digambarkan sebagai solidarity, pure, nasty, pretty, and short, kesepian, miskin, menjijikan, dan brutal. Kontrak sosial, karena keadaan alamiah sangat berbahaya dan tidak stabil, manusia secara rasional sepakat untuk melakukan kontrak sosial, yaitu setiap individu menyerahkan sebagian kebebasan alamiahnya kepada suatu kekuasaan pusat atau negara demi keamanan dan ketertiban bersama. Kontrak ini bukan antara rakyat dan pemerintah, tetapi antara individu yang sepakat menyerahkan wewenang kepada penguasa. Lalu, bagaimana negara dengan Leviathan? Negara hasil kontrak ini disebut Hobbes sebagai Leviathan, yaitu makhluk berkuasa yang simbolik dari negara absolut. Penguasa Leviathan memiliki kekuasaan mutlak atau absolute sovereignty untuk menjamin kedamaiannya. Rakyat tidak memiliki hak dan memberontak karena penguasa bertindak atas dasar kontrak yang menjamin keamanan mereka. Tujuan dari kontrak sosial ini apa sih? Tujuan utama dari kontrak sosial ialah menjamin keamanan, stabilitas, dan kehidupan sosial yang lebih baik melalui hukum dan otoritas. Lalu, ciri-ciri menurut Hobbes itu apa? Berdaulat dan berkuasa penuh, tidak terikat pada hukum yang membuatnya sendiri. Warga negara harus patuh selama penguasa mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Dan kesimpulan dari teori kontrak Hobbes ini ialah menekankan bahwa kekuasaan absolut dibutuhkan untuk mencegah manusia kembali ke keadaan alamiah yang kacau. Meskipun mengesankan dukungan terhadap otoritarianisme, teorinya merupakan upaya untuk mendasarkan kekuasaan negara pada kesepakatan rasional antar individu, bukan pada hak ilahi atau warisan darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.